Sahabat sejarah dan budaya Kabupaten Musi Banyu Asin, kali ini saya mengunjungi desa Teluk Kijing, tepatnya antara Teluk Kijing 1 dan Teluk Kijing 2, di mana menurut cerita masyarakat ada suatu tempat yang bernamanya Tanah Tanampo. Nah, Tanah Tanampo itu menurut kisah berasal dari cerita Dampo Awang. Tetapi lebih dari itu, Tanah Tanampo itu menurut tuturan masyarakat bisa kita cicipi atau kita nikmati karena menurut kata mereka makanan itu berkhasiat. Jadi salah satu dari menurut masyarakat khasiat dari Tanah Tanampo ini bisa mengobati sakit perut seperti itu dan berbagai macam penyakit kulit seperti itu. Untuk lebih tahunya kita akan tanya kepada Bapak Sekdes Desa Teluk Kijing 2. Bagaimana sejarah atau kisah dari Tanah Tanampo ini sehingga sebagian kepercayaan masyarakat bisa untuk dimakan seperti itu. Kak, kapan ceritanya itu bahwa Tanah Tanampo ini bisa dimakan seperti itu, langsung bisa makan di tempat? Ini berasal dari cerita rakyat, ya, Kak? Cerita rakyat, sejarah, bahwa ini dari sejarah Dampo Awang. Dampo Awang. Yang kapalnya itu singgah di sini. Apa singgah di sini kayak bersandar? Bersandar. Terkirap kalbu. Oh iya, kapal itu karam. Sehingga isi dari kapal itu tumpah ke beras, sungai. ketan. Beras, ketan yang tumpah itu sehingga lama-kelamaan berubah wujud menjadi tanah Tanampo seperti itu. Sahabat budaya semuanya, sudah dari lokasi di mana karamnya kapal Dampo Awang berdasarkan tuturan masyarakat, sekarang kita akan menuju ke lokasi di mana diduga ada situs pasca Sriwijaya yang hidup pada abad ke-8 yang berada di sebelah sana. Ikuti terus ke sana. Sahabat sejarah dan budaya Kabupaten Musi Banyu Asin, setelah kita tadi dari lokasi Tanah Tanampo, di mana lokasi di mana cerita rakyat Dampo Awang pernah kapalnya karam, kali ini kita akan mengunjungi salah satu penutur masyarakat yang ada di desa Teluk Kijing, yaitu Nenek Hasimah. Nah, Nek, nanya Nek, tegal Nek, tahu tak ceritanya Dampo Awang menurut ingatan Nenek zaman dulu? Ah, itulah, usurannya kan, itulah. Ada orang dua beranak taruhlah kan, bapak kalau nganing cerita tidak katik lagi kan, nah jadi dia dua beranak dan nunggu di situ, jadi kelamean dia sare kan solip, dia dua beranak di situ ngateke dia nak belayar. Anak itu nak pergi merantau nih, pergi merantau. Nah, dia izin kenye kan, jadi masih payuna ujinya emang kau nak merantau payunya nih kan, tapi ujinya ngatek ke dia di situ kan, tinggal di situ. Setelah dia lama merantau kan, lama umatnya tuh lakoros kan nunggu dia kalau lagi balik dekenan tuh menuju kita balik. Nah, dia balik. Jadi kapan dia nak balik dia lah kayo kan, dia ngateke dia nak mawe bininya, dia berbini, dia nak mawe bininya, dia nak ngulang ke tempat dia asal dia dulu kan. Nah, jadi kapan dia nak ngulang ya lah uji orang ngateke umaknya ai Dampo Awang nak balik, ai ujinya nih alhamdulillah nih anakku Dampo Awang nak balik. Jadi aman mak kita ngayasi mangku ujorang dulu nih itu batok uji kita saya dulu nih kan, dia bakal siapan dia nak balik tuh. Jadi kapan dia ada ujorang lapara ngateke Dampo Awang nak datang kan mawe kapalnya. Nah yelah dia bersiap makanan kan, ladas dia ngelik Dampo Awang nak balik.
Jadi kapan dia nak balik itu, kapan dia lah datang, nah dia, oh ini, kur semangatnya, nyengat ke, dempu awang anakku nak balik, ujinya nih kan, nah yalah terjun dia, nah kapan terjun, kapan keliknya, dia lah 2 laki bini kan di kapal, dia nak turun nak itu, ayo uji, sedempu awang bukan mbokku nih, dak ada macam ininya kan, nanti ke, dak ada bukan, kalau ya lah uji bininya benar bukan, nih kan, ya Allah nak, ini umak kau senpo awang, kan hanya kau merantau dulu pintar ke, ay bukan, ujinya nih kan, bukan ujinya nih, sudahlah, bukan umak aku nih kan, sampai berapa kali dia bercerita Umi itu dia masih tak diangkannya. Itulah dia mengucapkan, ya Allah nak, ini orang tua kamu nih anak, ujinya nih kan, dia sampai dia tak ada itu. Akulah uji bininya kan kalau benar-benar bukan uji dia kan, dia sampai berapa kali dia cerita macam itu dia masih tak ada itu, dia langsung berdoa minta datang ke kan angin, gelombang kan. Itulah makanya borong yang besar yang itu sampai kini bunyinya nyatu mati aku, dia lah di pojok tiang bendera itu dia naik jadi borong itu sudah. Kapalnya tenggelam, kemudian isi itu ketannya tadi jabu baju ditanam, pas nak tenggelam di bendera lah di ujung kapal nak tenggelam, dan pawang itu meninggal dan berubah jadi borong. Nah, itu yang sepenahu ibu kan. Cerita sudah kan? Itu sudah cerita, bukan kalau jangan. Itu dituturkan oleh Mbak apa neneknya nenek? Itu sejarah orang yang tua-tua dulu, sebab kami lagi budak dulu pernah ada bayang tua itu dulu. Uji dia riwayat uji kami kan, nah itulah nih mulai yang uji dia itu, awas jangan melawan nih dengan orang tuanya nih kan, kaget jadi dempu awang mana riwayat dempu awang, nah itu dia riwayatnya macam itu kan. Nah sahabat sejarah dan budaya Kabupaten Musi Banyuasin, dari penuturan Nenek Hasimah bahwa Dampo Awang itu tuturan riwayat yang terjadi pada masa lampau, sehingga kita bisa mengambil hikmah penting dari cerita rakyat tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke perkiraan, kita menuju ke situs Teluk Kijing, di mana diperkirakan ada peninggalan pasca Kerajaan Sriwijaya, dan kita akan bertolak ke sana. Sahabat sejarah dan budaya, saya sekarang berada di situs Teluk Kijing, di mana situs ini diperkirakan adalah peradaban di mana pernah hidup suatu zaman pasca Sriwijaya dengan pengaruh Hindu, pernah berdiri sebuah bangunan di sini. Di lokasi ini juga, sahabat semuanya, bahwa pernah 2 kali dilakukan ekskavasi untuk membuktikan apakah di daerah ini betul-betul merupakan suatu tempat ibadah atau sebuah pemukiman warga. Berada di posisi Karangsai ini merupakan pada posisi paling tinggi di sekitarnya. Di sekitar daerah ini merupakan perbukit-bukitan, bukit yang kadang menurun dan lebih tinggi posisinya daripada Sungai Musi. Untuk mengetahui bagaimanakah, apakah benar-benar ada sebuah peradaban dari situs ini, perlu untuk kajian selanjutnya. Tapi kita akan menanyakan pada salah satu penutur warga asli sini mengenai pendapat beliau, bagaimana cerita situs ini berada, atau apa yang bisa kita gali informasi mengenai tempat ini. Kali ini kita akan bertanya pada penutur asli, yaitu warga asli desa sini, bagaimana menurut beliau pendapat tentang keadaan dari lokasi ini pada masa lampau. Assalamualaikum, Nek.
Nek siapa nek namanya nek? Sayuna. Sayuna. Nek pas ada nek nyerita ke daerah Ika dulu tuh apa nek? Sebelum jadi ke kebun parah. Di situ ada kuburan. Di sini ada kuburan. Di sini ada kuburan. Kuburan tua nek, tapi kuburan tuh hanya dipindah ke. Di Bina. Umur nenek Mika berapa nek? Dang dodo ismilah. 90 tahun ya. Jadi nenek tuh mungkin banyak tahu tentang itu. Kalau kuburan ini kan nenek tahu ceritanya Puyang apa nek? Ini nih Puyang Serip. Puyang Serip. Atau galak panggil lo Puyang Candi pula. Puyang Candi. Di sini galak gong bunyi. Wow. Kapan saya itu bunyi dini kita sakitan. Cek ni pacak mune jat, pacak mune baik. Aman benar kita pacak baik, kalau jat kita jahat. Itulah tak boleh dibenci. Maksud dia. Nak macam inilah. Demikianlah penuturan dari salah satu warga yaitu Nenek Sayuna yang pernah mengalami warga asli sini. Kemudian kita akan menanyakan langsung kepada salah satu pemilik lahan yang ada di lokasi ini. Pada kali ini kita akan menanyakan pada pemilik dari lahan yang berada di sekitar lokasi yang diduga situs peradaban pasca Sriwijaya. Mak, dulu tuh mama tuannya kebun Ika, Mak? Turun dari nenek kami, nenek moyang. Dari Puyang, dulu tuh sebelum kebun para Imbe, Mak, hutan lebat apa? Nah, kurang tahu. Tahu lah Pak kebun para. Tahu aku kebun karet terus ini. Oh, kebun para. Tahun 98 dulu tuh tinggal ada mama ada uang ngedong Ika dulu tuh ngali-ngali. Berapa tahun? Ade, Mak, Tuh kades, berapa periode kades ya? 6 periode seorang kades. Ade kades kan? Ade ngedong itu, Tahu mulai orang ngali ini dulu. Dia dapat apa Mak waktu itu yang mama tinggal? Ada yang dapat patung itu. Patungnya? Rupa patung gapura itu. Patung gapura. Kemudian batu bate itu ada enggak Mak dulu tuh telik batu bate berserakan cak itu? Banyak batu bate ini kan. Diambil warga enggak batu bate itu? Kabarnya pernah diambil warga untuk ini jangkar mancing kan. Nah datangnya arkeolog dulu kan dilarangnya sudah dipesan di bapak aku kan. Di bapak aku meninggal. Seingat mama ada perubahan ya bukit-bukit Mikala ada. Dulu ada sungai ada sungai. Inilah ya, ada berubah tempatnya. Memang banyak nian batu aku juga diajak nenek ke sini. Dia minta kantin di sini ya, ngambil duit getan. Sekitar aku kelas 4 SD yo. 90-an kan. Sekitar tahun 80-an mungkin. Yang kejadian uang ngedok-ngedok itu dakwah lagi, damai lagi ya. Ini bukan ini bentuknya dulu. Tumpukan batu bate kali ini. Atapnya genteng. Lumutan ini dulu. Nah, dia ambil orang yang bakal jangkar-jangkar lah kabarnya kan. Tahu. Dulu banyak di luar tanah. Batenya. Memang belamparnya di luar tanah. 1,5 meter ini ke orang kali fondasinya di sini tengah ini. Hebat ya. Jadi 1,5 meter dalam tanah itu ada koral Mak. Fondasi. Demikianlah penuturan dari pemilik lahan ini yang merupakan wilayah ini atau area ini sudah menjadi kebun karet dan merupakan turun-temurun dari nenek moyang dari bapak yang memiliki lahan ini. Semoga selanjutnya tempat ini untuk digali dan ekskavasi ada peradaban apa yang berada di lokasi ini. Salam sejarah dan budaya. Demikianlah penelusuran kita tentang diduga situs peradaban lama yang berada di Desa Teluk Kijeng 2, di mana diduga kawasan ini merupakan daerah perbukitan, diduga adalah peradaban yang pernah ada di sekitar abad ke-10 pasca runtuhnya Sriwijaya. Semoga tempat ini kita akan gali ada potensi apa yang ada di dalamnya untuk selanjutnya. Demikian perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.